Pada tahun 1933 di Korea, terlihat para tentara Jepang sedang mengejar seorang pria Korea bernama Jung. Pada masa itu, Korea masih dijajah Jepang. Jung lari membawa buku kamus bahasa daerah. 일본의 감시가 만만치 않을 못 쓰게 할 걸세. 조선의 모든 학교에서 우리 말과 하지 않겠나. 8 tahun kemudian, Jung terlihat masih hidup. Hari itu, Jung ke rumah salah satu sastrawan kenalannya untuk mengambil kumpulan kosakata bahasa daerah setempat. Di sisi lain, di kota Seoul, terlihat ada seorang penjaga tiket bioskop bernama Panso sedang mengajari rekan kerjanya yang bernama Bong bagaimana cara mempromosikan film. Di tengah obrolan, tiba-tiba petugas keamanan datang sambil menyeret salah satu penonton. Ternyata penonton itu temannya Panso. Tak lama kemudian pemilik bioskop datang. Petugas melapor tadi di dalam teman Panso ketahuan nyopet. Mendengar laporan barusan, pemilik bioskop kesal lalu memecat Panso. Siangnya ketika Panso pulang, ada tukang pos ngasih surat. Karena nggak bisa baca, Panso minta tolong tukang pos bacain. Saat dibaca, ternyata surat itu tagihan sekolah anak pertamanya. Jika tak segera dibayar, maka akan dikeluarkan. Panso hanya terdiam lemas. Keesokan harinya, di markas Jepang, jenderal dapat kabar dari gubernur kalau kelompok pemberontak telah berhasil dibubarkan. Bukannya senang, jenderal malah kesal. Akhir-akhir ini makin banyak kelompok pemberontak bermunculan. Jenderal lalu memerintahkan gubernur untuk mencari cara menghilangkan semangat warga Korea yang ingin merdeka. Di sisi lain, Panso bersama temannya sedang memantau orang-orang di stasiun Seoul. Karena kepepet, Panso terpaksa ikut temennya nyopet. Setelah mantau lama, mereka nargetin satu orang bawa koper yang kelihatan kaya raya, yaitu Jung. Panso berhasil nyopet. Ketika sadar, Jung langsung ngejar. Panso ketangkep, tapi tadi Panso udah nuker tasnya sama buntelan bantal. Pas lagi pukul-pukulan, surat tagihan sekolah anak Panso jatuh. Jung langsung ngambil terus bilang kalau suratnya mau balikin dulu tasnya. Tuh bocah berdua malah berantem lagi. Malamnya waktu pulang, Panso ngeliat Jung ada di rumahnya. Alamatnya ketahuan dari surat tagihan sekolah. Saat Jung mau lapor polisi, mendadak anak Panso datang. Jung pun kasihan dan pergi dari sana. Ia lalu ke toko buku kecil miliknya. Dari luar kelihatan seperti toko buku biasa, tapi di dalam ada ruangan rahasia tempat kelompok sastrawan bahasa Korea berkumpul. Di sana ada 6 anggota. Ada sastrawan senior bernama Pak Cho, perempuan satu-satunya bernama Ibu Yong, jurnalis bernama Hun, penulis bernama Lim, ada Jung, dan yang paling muda namanya Cheol. Setiap malam mereka mengumpulkan kata-kata dari berbagai daerah di Korea. Jung lalu cerita soal pencopetan tadi. Mendengar nama Panso, Pak Cho dapat ide. Keesokan paginya di toko buku, Jung bertanya kenapa banyak kerjaan yang belum selesai. Lim menjawab, sabar, mereka di sini juga banyak kerjaan lain. Kalau mau cepat, coba cari orang buat bantuin mereka. Siangnya Pak Cho ke rumah Panso. Ternyata Pak Cho udah kenal Panso.
Dulu Panso pernah nolongin dia di bioskop. Pak Cho kesana untuk menawarkan pekerjaan. Jika minat nanti sore datang aja ke toko buku. Sorenya Panso datang. Ketika bertemu Jung, Panso canggung. Pak Cho lalu ngajak Jung ngobrol berdua. Pak Cho minta Jung agar mau menerima Panso. Sekarang kita lagi butuh banget tambahan orang. Dengan sangat terpaksa, Jung setuju. Esok pagi, Buyong nanya Panso beberapa bahasa daerah yang dia nggak ngerti. Katanya dulu Panso pernah di penjara, jadi pasti punya banyak kenalan temen dari berbagai daerah. Pas asik ngobrol, Jung datang lalu menyuruh Buyong nggak usah nanya Panso lagi. Dia nggak mungkin ngerti. Mendengar itu, Panso istighfar. Siangnya saat para anggota rapat, Panso balas dendam. Setiap Jung ngomong, dia mulai berisik. 표준을 정할 나중에 하면 안 됩니까? 사투리 아니 정할 공청회를. Karena kesal, Jung ngasih kerjaan lain yang gak berisik, yaitu menyusun kata. Selesai rapat, waktu diperiksa, Jung bingung kenapa kerjaannya berantakan banget, padahal tinggal nyusun kata doang, apa susahnya? Panso akhirnya jujur, sebenarnya dia nggak bisa baca tulis. Mendengar itu, Jung istighfar. Pas mau dipecat, Pak Cho ngelarang biar dia sama anggota lain yang ngajarin Panso baca tulis. Jung pun ngalah, tapi syaratnya di sini jangan pernah kerja sambil mabuk, jangan mencuri, dan yang paling penting jangan telat. Panso cuma bisa menurut. Besoknya, Panso ke toko buku ngajak anak keduanya yang masih kecil bernama Suni. Di sana, dia melihat anggota lain sedang sibuk memindahkan buku ke ruangan rahasia. Karena harus kerja, Panso nitip Suni ke Jung. Buyong lalu cerita semalam ada polisi datang mencari Jung. Untungnya polisi itu nggak masuk ke dalam, hanya bertanya di luar. Untuk jaga-jaga takut polisi datang lagi, jadi buku-bukunya disembunyikan dulu. Buyong juga cerita, buku-buku di sini sudah mereka kumpulkan selama lebih dari 10 tahun. Semua isinya adalah bahasa daerah dari seluruh penjuru Korea. Selesai memindahkan buku, Panso melihat Jung sedang ngobrol di depan. Buyong menjelaskan itu supir pribadi keluarga Jung. Sebenarnya Jung anak sultan kaya raya, bapaknya kepala sekolah. Namun semenjak ayahnya memilih untuk pro-Jepang, hubungan mereka jadi renggang. Setelah ngobrol, Jung pergi bersama supirnya ke kantor sang ayah. Ketika sampai, terlihat ayah sedang berbincang dengan gubernur. Tanpa basa-basi, gubernur berkata, 8 tahun lalu dia telah membubarkan kelompok yang ingin membuat kamus bahasa Korea. Mungkin dulu Jung masih bisa selamat dari kejaran tentara Jepang dan sekarang sudah dimaafkan karena gubernur menghargai ayah Jung. Tapi jangan berani macam-macam lagi. Jika tak mau dipenjara, lebih baik Jung menandatangani surat pro-Jepang secepatnya. Setelah memberikan suratnya, gubernur pergi. Ayah yang sangat marah lalu menampar Jung dan menyuruhnya segera tanda tangan. Karena tak ingin berdebat, Jung pergi dari sana. Di toko buku, Buyong membacakan berita koran yang mengabarkan bahwa teman-teman Lim sesama penulis baru aja menandatangani surat pernyataan kalau mereka pro-Jepang. Mendengar berita itu, Lim kecewa. Sorenya setelah Jung kembali, semua langsung rapat. Buyong bilang majalah bulan ini sudah selesai, tinggal dikirim ke percetakan. Jadi untuk mendanai proyek pembuatan kamus bahasa Korea, toko buku mereka membuat dan menjual majalah. Panso pun mengajukan diri biar dia aja yang membawa ke percetakan. Namun di jalan, Panso tak sengaja melihat Lim sedang dipukuli. Malamnya, Panso membawa Lim ke toko buku. Ternyata tadi sore, Lim yang kecewa dengan teman-temannya mabuk dan membuat kerusuhan di bioskop. Ketika ingin mengobati luka-lukanya, tiba-tiba Jung datang marah-marah. Karena tadi Panso tak ada di percetakan, Jung menuduh Panso pasti mau kabur membawa uang cetak majalah. Orang kalau wataknya tukang nyolong emang gak akan bisa berubah. Sekali pencuri, selamanya pencuri. Jung tak mau mendengar penjelasan Panso dan langsung mengusirnya.
Panso pun memukul Jung lalu melempar uang cetak majalah sambil bilang dia bukan pencuri. Keesokan paginya, setelah emosi mereda, barulah Lim menjelaskan kejadian semalam. Jung hanya terdiam. Saat melihat buku belajar Panso, Jung merasa bersalah. Tanpa dia sadari, selama ini Panso mati-matian belajar membaca dan menulis agar tak mengecewakan rekan-rekannya. Malamnya, waktu Panso pulang, Jung sudah menunggu di depan rumah. Karena masih sakit hati, Panso langsung masuk. Di luar, dari balik pintu, Jung minta maaf dan menceritakan kisah masa kecilnya. Ia tahu Panso pasti mendengarkan. Dulu ayahnya selalu membacakan cerita. Yang paling dia sukai adalah cerita tentang bunga. Bunga itu melambangkan kehidupan. Serbuk bunga yang terhembus angin akan terbang dan tumbuh di tempat lain. Semakin banyak yang tumbuh, maka akan semakin indah. Dulu ayah terus berusaha mengajarkan baca tulis ke anak-anak Korea sambil membawa semangat kemerdekaan. Tapi dia kecewa kenapa sekarang ayah justru berubah mendukung Jepang. Hingga suatu hari di stasiun, dia bertemu seorang bocah yang bicara pakai bahasa Jepang karena dari kecil tak pernah diajarkan bahasa Korea. Sejak itulah Jung memutuskan akan membuat kamus besar bahasa Korea. Dia tak ingin gara-gara dijajah Jepang terlalu lama, rakyat Korea jadi lupa bahasa kebanggaan negaranya sendiri. Selesai cerita, Jung kembali minta maaf. Selama ini dia hanya sibuk memikirkan cita-citanya tanpa peduli orang-orang yang berjuang bersama membantu mewujudkan cita-cita itu, termasuk Panso. Bila Panso mau memaafkannya, besok tolong kembalilah bekerja. Setelah Jung pergi, Panso melihat di depan rumahnya ada majalah dari Jung yang bertuliskan, "Untuk temanku, Panso." Panso pun terharu. Keesokan malamnya, hujan sangat deras. Semua orang di toko sibuk memindahkan buku-buku yang kena tetesan air bocor. Di tengah kepanikan, dari luar terdengar suara orang sedang membetulkan genteng. Waktu diperiksa, ternyata Panso. Melihat Panso kembali, semua sangat senang. Besok paginya, setelah tuh bocah berdua baikan, Jung mulai mengajarkan Panso membaca dan menulis. 감자인데. 감자, 감. 틀리고 5번도 틀리고. 이게 왜 틀려? 정신입니다. 친다고? 세상. 아이고 이 사탕 등신 한복. Hari demi hari berlalu, sedikit demi sedikit Panso mulai bisa membaca. Dia bahkan baca novel di toko buku sampai pagi sambil nangis. Pas ngeliat Panso nangis, Jung ngakak. Kini hubungan mereka berdua sudah dekat. Tak lama kemudian, Hon datang mengabarkan kalau kita kesulitan mengumpulkan bahasa daerah dari kota Sinuiju karena sastrawan di sana menolak membantu. Panso pun dapat ide lalu izin pergi sebentar. Saat kembali, Panso membawa teman-temannya dan Suni. Teman-teman Panso ini berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Panso minta Suni menunjukkan satu kata, lalu teman-temannya akan menyebutkan kata itu pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Lim dan Hon yang mencatat. Namun mendadak Cheol datang membawa surat dari pihak Jepang. Di surat itu tertulis, mulai minggu depan di kota Seoul tak boleh ada lagi yang menggunakan bahasa Korea. Semua harus pakai bahasa Jepang. Mendengar kabar itu, mereka lemas. Selama ini, dana pembuatan kamus berasal dari para sponsor yang membeli majalah Korea buatan mereka. Jika dilarang, maka mereka tak punya dana lagi untuk melanjutkan. Malamnya di rumah, saat sedang mengajarkan Suni membaca, anak pertama Panso yang bernama Dokjin bilang, daripada belajar baca tulisan Korea, lebih baik Suni belajar bahasa Jepang aja. Soalnya tahun depan Suni mulai masuk SD. Kalau dia nggak bisa bahasa Jepang, pasti nanti akan dipukuli. Panso pun dilema. Esok pagi di jalan, Jung dan Panso ketemu temannya yang sedang kerja. Temannya curhat beberapa hari ini bioskop sepi gara-gara cuma boleh menayangkan film Jepang. Padahal biasanya film Korea selalu ramai.
Melihat papan film, Jung dapat ide. Mereka lalu ke toko buku dan memberitahu idenya pada anggota lain. Gimana kalau di majalah Korea edisi terakhir kita nanti, diam-diam kita menyelipkan iklan di halaman belakangnya. Di iklan itu, kita minta masyarakat mengirimkan kata-kata dari berbagai daerah yang mereka ketahui. Dengan begitu, pembuatan kamus akan cepat selesai tanpa memakan banyak biaya. Namun semua anggota ragu. Meski majalahnya berbahasa Korea, pihak Jepang mungkin tetap akan tahu. Tapi Jung terus meyakinkan cuma inilah satu-satunya cara. Kedepannya majalah berbahasa Korea akan dilarang dan kita sudah tak punya kesempatan lagi. Walaupun takut ketahuan, semua anggota nekat setuju. Beberapa hari berlalu, ketika tukang pos datang, semua terlihat senang menunggu surat dari masyarakat. Sayangnya, tukang pos cuma memberikan satu surat aja untuk Cheol. Semua kecewa. Malamnya di toko buku, saat Pak Cho, Buyong, Lim, dan Hon sedang sibuk membereskan buku, tiba-tiba gubernur bersama para polisi mendobrak masuk. Ruang rahasia ketahuan. Setelah dapat kabar, Jung dan Panso datang. Barang-barang di sana terlihat berantakan dan ruangan rahasia sudah kosong. Dengan lemas, Hon berkata seluruh kumpulan bahasa daerah yang telah mereka kumpulkan selama 10 tahun diambil polisi. Pak Cho juga ditangkap. Mendengar kabar itu, Jung syok. Ia lalu pergi menemui sang ayah. Sambil menahan tangis, Jung mohon agar ayah membantu membebaskan Pak Cho. Pak Cho nggak salah apa-apa. Dialah pimpinannya, jadi tangkap aja dia. Di tengah keputusasaan, Jung mengungkapkan isi hatinya. Dulu ayahlah yang mengajarkannya tentang cinta tanah air. Kita harus setia pada Korea dan yakin suatu saat nanti pasti merdeka. Tapi kenapa sekarang ayah malah membela penjajah? Ayah menjawab, dia putus asa. Selama 30 tahun dia selalu berjuang dan terus berjuang. Tapi gagal, selalu gagal. Hingga akhirnya ayah menyerah. Ternyata harapan tak seindah kenyataan. Ternyata yang lemah tak akan pernah bisa melawan yang kuat. Ayah mohon, sudahlah. Lebih baik Jung ikut menyerah. Keesokan malamnya di rumah, Dokjin marah-marah. Dia udah baca iklan di majalah. Jika sampai polisi tahu, ayah pasti akan dipenjara dan Dokjin akan dikirim ke medan perang. Bila kita berdua tak ada, lalu bagaimana nasib Suni? Waktu Panso menenangkan diri di luar, Buyong datang memberitahu kalau Pak Cho sudah dibebaskan dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka berdua buru-buru ke sana. Di rumah sakit sudah ada Lim, Hon, Cheol, dan istri Pak Cho. Melihat kondisi Pak Cho yang sangat menyedihkan, Chol menangis. Seluruh badannya babak belur. Semua kuku dan giginya juga dicabut paksa. Di momen itu, Chol mengaku sebenarnya dialah yang membocorkan ke gubernur tentang lokasi ruangan rahasia kita. Surat yang dia terima kemarin adalah surat ancaman dari gubernur. Gubernur menulis bila Chol tak memberi informasi, maka istrinya yang sedang dipenjara akan dihabisi. Chol menyesal, sangat menyesal. Awalnya semua anggota marah, tapi Chol cerita kalau dia juga ditipu. Waktu ingin menjemput ke penjara, ternyata istrinya sudah lama meninggal. Pak Cho yang sekarat menyuruh mereka memaafkan. Kita semua hanya korban. Pak Cho juga berpesan, apapun yang terjadi, Panso harus terus membantu Jung. Yakinlah suatu saat nanti, kamus besar bahasa Korea kita pasti akan terbit. Setelah mengatakan itu, Pak Cho lalu memegang tangan istrinya dan menghembuskan nafas terakhirnya.
Esok hari Jung menemui istri Pak Cho. Istri Pak Cho bilang dia tak begitu sedih. Sejak memutuskan membantu Jung, dia sudah tahu ini akan terjadi. Oh ya, sebenarnya selama 10 tahun, setiap malam Pak Cho selalu menyalin seluruh bahasa yang mereka kumpulkan. Semua salinan itu Pak Cho sembunyikan di tempat pembuatan kimchi. Jadi jangan khawatir, meski kemarin buku-buku di ruangan rahasia telah dihancurkan polisi, tapi masih ada salinannya. Mendengar kalimat itu, perasaan Jung campur aduk. Di toko buku, dia menangis sendirian. Hatinya lega, sedih, senang bercampur satu. Dia ingin sekali menyerah, tapi juga ingin melanjutkan perjuangan. Keesokan harinya, para anggota berkumpul di toko buku, kecuali Cheol yang telah mengundurkan diri. Walaupun putus asa, Jung berusaha menyemangati. Dia lalu cerita apa yang istri Pak Cho katakan kemarin. Meski kita masih punya salinannya, pihak Jepang pasti akan tetap mengawasi segala gerak-gerik kita. Jung pun menunjukkan surat pernyataan pro-Jepang sambil bilang mulai sekarang dia akan pura-pura pro-Jepang agar kita tak dicurigai. Namun Lim dan Hon tak setuju. Mereka tak sudi harus menjilat penjajah. Saat mereka berdua pergi, Buyong berusaha mengejar. Kini hanya tinggal Panso dan Jung. Di tengah keheningan, mendadak ada tukang pos datang. Tanpa menjelaskan apa-apa, Pak Pos minta Panso dan Jung mengikutinya ke gudang. Sesampainya di gudang, rekan Pak Pos menunjukkan puluhan karung berisi surat kiriman masyarakat. Sebenarnya selama ini banyak sekali warga yang mengirimkan surat setelah melihat iklan di halaman belakang majalah. Pak Pos sengaja sembunyikan dulu agar tak ketahuan gubernur. Melihat semua tumpukan surat itu, Jung terharu. Karena kondisi toko belum aman, Jung minta izin menyimpan suratnya di sini dulu. Ketika akan pulang, Panso memberanikan diri bicara ke Jung. Maaf, sepertinya dia tak bisa lanjut membuat kamus lagi. Ia khawatir dengan keselamatan anak-anaknya. Meski kecewa, namun Jung mengerti dan menerima keputusan itu. Beberapa hari kemudian terlihat sekarang toko Jung telah resmi pro-Jepang. Lim dan Hon memilih mundur. Kini hanya tinggal Jung dan Buyong berdua. Di sisi lain, Panso kembali bekerja di bioskop. Suatu malam di rumah, Dokjin memberitahu kalau semua siswa di sekolahnya diwajibkan mengganti nama jadi nama Jepang termasuk dia. Karena tahun depan Suni akan masuk sekolah, dia juga harus mengganti namanya. Dengan polosnya, Suni bilang dia nggak mau ganti nama, dia lebih suka dipanggil Suni. Hati Panso sangat perih. Di tanah airnya ini, orang-orang bahkan tak bisa memilih namanya sendiri. Panso akhirnya sadar dia harus melawan. Bukan demi dirinya, tapi demi anak-anak di seluruh negeri ini. Tak peduli apapun yang terjadi, dia akan berjuang agar anak-anaknya bisa bangga memakai nama mereka sendiri. Malam itu juga Panso pergi ke toko buku menemui Jung. Ketika dua sahabat itu bertemu lagi, mereka saling menatap bahagia. Panso berkata, "Ayo kita berjuang bersama lagi." Beberapa hari berlalu, suatu siang gubernur dapat laporan kalau Jung ingin mengumpulkan para guru bahasa dari seluruh penjuru Korea di gereja. Karena masih curiga, gubernur memerintahkan anak buahnya mengawasi. Malamnya semua guru berkumpul di gereja. Mereka berpikir Jung akan memulai perjuangannya lagi. Tapi ternyata Jung malah minta mereka ikut bergabung pro-Jepang. Semua pun kecewa. Namun setelah acara bubar, diam-diam teman Panso memberitahu para guru kalau ini cuma tipuan. Pertemuan sebenarnya ada di bioskop. Satu persatu guru lalu pergi ke sana. Waktu semua berkumpul, Jung datang dan menjelaskan mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Tujuannya mengumpulkan di sini adalah untuk melanjutkan perjuangan kita membuat kamus besar bahasa Korea. Ingatlah, kata-kata mencerminkan hati.
Meski dijajah Jepang, namun tanah air kita akan tetap Korea. Bahasa kita tetap Korea. Dan selamanya, hati kita akan tetap mencintai Korea. Mendengar itu, semua guru tepuk tangan. Berjam-jam mereka terus diskusi. Kata demi kata mereka pilih untuk menyusun kata baku bahasa Korea. Di tengah diskusi, Jung kesulitan menjelaskan kata pinggang dan paha atas. Panso pun membantu. 죄송하지만 잠깐만요. 그 말이잖아요. 허리 아래 이렇게 묻은 부분 밑에 엉덩이. Berhari-hari rencana mereka berjalan lancar. Suatu sore di kantor, gubernur dapat laporan kalau hari ini ada 50 guru bahasa absen mengajar di sekolah. Gubernur yang curiga memerintahkan segera cari Jung. 오늘 뭔 날이야? 손님 왜 이렇게... 이러셔야 마세요. 공장에서도 극찬의 강체 감독. Karena tak ditemukan, gubernur ke sekolah mencari Dokjin. Gubernur lalu menodong sambil bertanya di mana Panso. 김호 판소가 도코다. Sepulang sekolah, Dokjin buru-buru menemui sang ayah dan langsung mengajak pulang. Di tengah jalan, Dokjin cerita kalau gubernur sudah tahu apa yang ayah dan Jung lakukan. Mendengar itu, Panso panik lalu menyuruh Dokjin pulang duluan. Pokoknya bawa Suni sembunyi dulu. Ayah janji nanti pasti pulang. Panso lalu bergegas memperingatkan semua orang di bioskop. Tak lama kemudian, gubernur dan polisi datang. Para guru berusaha menahan pintu, sementara Jung dan teman-temannya mengumpulkan lembaran kamus yang berhasil mereka buat ke dalam tas. Karena tak sempat kabur, semua menyuruh Jung dan Panso pergi, membawa kamus mereka ke percetakan untuk segera diterbitkan. Di tengah pelarian, mereka berdua bertemu anak buah gubernur. Jung tertembak. Panso langsung ngamuk dan berhasil mengalahkan anak buah gubernur. Saat sembunyi, baru juga tenang, para polisi datang. Jung minta Panso pergi, bawa kamusnya ke penerbit di kota Busan, biar dia yang mengalihkan perhatian polisi. Panso berhasil sampai stasiun. Namun ketika akan masuk, dia menabrak seorang pria. Melihat kondisi Panso seperti buronan, pria itu curiga lalu lapor polisi. Panso terpojok. Karena sadar tak mungkin selamat, dia melemparkan kamusnya ke gudang stasiun lalu kabur.
Panso meninggal dunia. Dua tahun kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea akhirnya merdeka. Di penjara terlihat Jung masih hidup. Keesokan harinya, Buyong, Lim, dan Hun datang menjemput. Di mobil, Buyong cerita 2 tahun lalu Panso meninggal dan kamus yang telah kita kumpulkan hilang. Hingga saat ini kamus itu tak pernah ditemukan. Kedua anak Panso juga sudah lama pindah keluar kota. Mendengar kabar itu, Jung hanya terdiam menahan perih. Perih bukan karena kehilangan kamus, tapi karena kehilangan sahabatnya. Sekarang dia hanya ingin pulang. Beberapa minggu kemudian, di toko buku, 2 teman Panso datang dan mengajak Jung ke gudang stasiun. Di sana, petugas menunjukkan tas berisi kamus yang 2 tahun lalu Panso lemparkan. Jung sangat terharu. Ketika diperiksa, dalam tas itu ada surat yang Panso tulis untuk kedua anaknya. 2 tahun berlalu, pada tahun 1947, di jalan Jung tak sengaja bertemu Suni. Kini Suni telah tumbuh jadi remaja cantik. Melihat putri sahabatnya yang sudah lama sekali dia cari, Jung begitu lega. Sambil menahan tangis, Jung memberitahu kamus buatan ayah Suni telah terbit. Di sekolah, saat Jung asik main bola bersama para murid, dalam kelas terlihat Dokjin dan Suni sedang membuka buku kamus buatan ayah mereka. Oh ya, kini Dokjin sudah jadi guru. Ketika membaca halaman demi halaman, di tengah buku mereka melihat ada selembar surat tulisan Panso. Surat yang bertuliskan, "Buku ini ayah perjuangkan untuk kalian, untuk anak-anak yang sangat ayah sayangi." Membaca surat itu, Suni dan Dokjin menangis terharu. Tak lama kemudian, murid-murid Dokjin masuk kelas, lalu bertanya, "Pak Guru, itu buku apa?" Dengan bangga, Pak Guru menjawab, "Ini adalah buku kamus bahasa Korea, bahasa kebanggaan negara kita."